Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Affan, khalifah yang lembut dan dermawan, menghadapi ujian besar di akhir kepemimpinannya. Fitnah meluas, pemberontakan terjadi, dan akhirnya sebuah peristiwa tragis pun tak terelakkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana keteguhan Utsman dalam menghadapi semua ini? Simak kisahnya hingga akhir dan temukan pelajaran berharga dari sejarah Islam. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Dikisahkan, Utsman lahir di Thaif pada tahun 574 dari seorang ayah bernama Affan bin Abi al-As dari suku Umayyah dan dari seorang ibu bernama Arwah binti Quraisy dari Abdus Syam, suku Quraisy yang kaya dan dihormati di Mekah. Utsman memiliki seorang adik perempuan yang bernama Aminah. Utsman bin Affan juga terdaftar sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang bisa menulis. Ayahnya, Affan, meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan warisan penting bagi Utsman. Dia menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang pesat, dan menjadikannya salah satu seorang terkaya di kalangan suku Quraisy. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang akan masuk surga. Bahkan, ia disebut oleh beliau sebagai temannya di surga. Rasulullah SAW sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai muslim yang paling jujur dan rendah hati. Imam Muslim menceritakan bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Abu Bakar masuk, tapi kamu biasa saja dan tidak memperhatikannya. Lalu Umar juga datang kepadamu biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Tapi ketika Utsman masuk, kamu terus memperbaiki bajumu. Ada apa?" Rasulullah menjawab, "Apakah saya tidak malu pada mereka yang bahkan para malaikat pun jadi malu padanya?" Utsman bin Affan dialah pemilik dua cahaya, karena Rasulullah SAW telah menikahkan dua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, kepada laki-laki pencatat Al-Quran ini. Saat umat mengalami kekeringan, dialah yang membeli sumur Raumah dan memberikannya untuk kepentingan umat Islam. Dia pula yang membiayai Jaizul Usroh, pasukan perang Tabuk. Namun, keutamaan itu tidak dipandang oleh kaum bodoh dan pendengki. Hal ini menyebabkan pada masa Utsman bin Affan banyak pemberontakan bersenjata dari berbagai tempat sehingga mengganggu dan mengancam stabilitas kehidupan negara. Pada saat itu, Romawi mengingkari perjanjian dengan Islam yang mereka sepakati sebelumnya. Begitu juga dengan beberapa wilayah di Persia. Dikutip dari buku Utsman bin Affan karya Abdul Syukur Al-Azizi, disebutkan bahwa fenomena pembangkangan ini sudah diawali sejak terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab. Tragedi memilukan itu menjadi kesempatan bagi kebangkitan gerakan-gerakan pembangkangan mereka. Pada pemberontak yang memfitnah itu gelap mata dan buntu pemikiran. Sebab itu, mereka menganggap bahwa khalifah pengganti Umar, yakni Utsman, hanyalah laki-laki tua renta yang berusia 70 tahun. Selain itu, mereka berpikir khalifah baru ini tak pernah terdengar kisah kepahlawanannya seperti Khalid ibn Walid, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Bagi mereka, nama Utsman tak pernah terdengar dan tersohor hingga keluar Madinah. Padahal, sang khalifah bukan tak terkenal, tetapi memilih menghindari kemasyhuran lantaran sifat malu dan kerendahan hati yang sangat besar dalam jiwanya. Gelombang fitnah itu berawal dari gerakan terselubung yang dirancang oleh Abdullah bin Sabah laknatullah alaih. Ia dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sauda. Dia adalah seorang Yahudi asal San'a yang berpura-pura masuk Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibnu Sauda berkeliling dari satu kota ke kota lain, Hijaz, Basra, Kufah, Syam, dan Mesir, untuk melancarkan agendanya merusak umat Islam. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa Ibnu Sauda meracuni otak orang-orang untuk melakukan perlawanan terhadap khalifah. Di Syam, ia tidak berhasil melakukan hasutan, namun di Mesir ia berhasil membangun basis kekuatannya. Ia menghimpun para bromocorah, pencuri, perampok, kaum munafik, Yahudi, Nasrani, dan Majusi, dan memerintahkannya berpura-pura menjadi Muslim.
Abdullah bin Saba menyebarkan pemahaman yang sesat di tengah-tengah kaum awam. Kepada orang-orang Mesir, ia berkata, alangkah anehnya orang yang mengatakan bahwa Isa akan kembali, tetapi tidak percaya bahwa Muhammad akan kembali. Allah berfirman, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Al-Qasas 85. Nah, Muhammad lebih pantas untuk kembali daripada Isa, ujar Ibnu Sauda. Ibnu Sauda juga berkata, ada ribuan nabi dan setiap nabi mempunyai penerima wasiat. Adalah Ali penerima wasiat Muhammad, Muhammad adalah penutup para nabi, dan Ali adalah penutup para penerima wasiat. Siapakah yang lebih dolim daripada orang yang tidak melaksanakan wasiat Rasulullah, lantas merampas kendali urusan umat ini? Utsman telah merampasnya tanpa dasar yang dibenarkan. Ia berkata kepada para pengikutnya, berontaklah kepada para penguasa kalian dan lawanlah para pembantu khalifah. Tunjukkanlah bahwa kalian selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar agar orang-orang menyukai kalian. Di samping itu, seru dan ajak mereka untuk mengikuti langkah kalian. Tarikh At-Tabari. Abdullah bin Saba dan para pengikutnya menyebar fitnah di tengah-tengah umat berupa tuduhan-tuduhan kepada khalifah dan para pejabatnya. Utsman bin Affan dituduh melakukan nepotisme, yakni memprioritaskan kaum kerabat dan keluarganya dalam urusan pemerintahan. Padahal Utsman melakukan itu semata-mata karena mengikuti Rasulullah SAW dan khalifah sebelumnya. Rasulullah SAW dan khalifah sebelumnya juga mengangkat kerabatnya, asalkan yang diangkat itu berkompeten. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengangkat pemimpin berdasarkan kemampuan, kalaupun memberhentikan itu semata-mata karena permintaan rakyat. Contoh, Abu Musa al-Asy'ari diberhentikan oleh Utsman dari jabatannya di Basrah karena tuntutan rakyat, dan menempatkannya di Kufah karena permintaan rakyat di sana. Bahkan pada masa setelah pemerintahannya pun, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memperkerjakan beberapa kerabatnya. Ubaidillah bin Abbas diangkat sebagai pemimpin Yaman. Qasim bin Abbas menjadi pemimpin Makkah dan Taif. Abdullah bin Abbas menjadi pemimpin di Basrah. Sa'al bin Hanif atau Samamah bin Abbas menjadi pemimpin Madinah. Hal itu tidak menjadi masalah dan tidak dipermasalahkan oleh umat pada saat itu. Utsman bin Affan juga dituduh sering memberikan hadiah kepada kaum kerabat dan keluarganya. Padahal kebijakan seperti ini pun sebenarnya telah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan kedua khalifah setelah beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan tanah untuk diolah kepada Talha, Jarir bin Abdullah, dan Ribal bin Amr. Rasulullah juga mempersilahkan Abu Mufaris memanfaatkan kandang unta, juga Nafi bin Al-Haris memanfaatkan tanah di Basrah untuk peternakan unta dan kuda. Para konspirator tidak berhenti bergerak, mereka terus berkoordinasi. Di Kufah, gerakan ini dipimpin oleh Amr bin Al-Asam, Al-Ashitar An-Nakahi, Zaid bin Sauhan, Ziyad bin Nadar, dan Abdullah bin Al-Asam. Sedangkan di Basrah gerakan ini dipimpin oleh Harkus bin Zuhair As-Sa'di, Hakim bin Jabalah Al-Ubadi, Zurai bin Abad Al-Ubadi, Bishr bin Syuraih, dan Ibnul Mahrushi bin Abdul bin Amr. Di Mesir dipimpin oleh Al-Ghafiqi bin Harbi Al-Aki, Abdurrahman bin Udais Al-Balawi, Kinanah bin Bishr At-Tajibi, Urwan bin Syaibam Al-Laisi, Abu Amr bin Budail bin Waraqah Al-Khuzai, Saudan bin Ruman Al-Asbahi, Zar bin Yashkur Al-Yafi'i, Saudan bin Hamran As-Sukuni, dan Qutaibah bin Gaulan Al-Sukuni. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kondisi umat Islam hidup makmur, harta benda melimpah, masyarakat makan enak, berpakaian bagus, dan memiliki rumah-rumah yang luas. Abu Dzar menganggap hal ini tidak sesuai dengan kezuhudan. Ia kemudian mendakwahkan pemahamannya, seorang muslim tidak boleh menyimpan atau memiliki harta benda melebihi kebutuhannya. Adapun kelebihan itu harus diinfakkan dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Kelebihan harta menurutnya akan dijadikan setrika di neraka berdasarkan firman Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Quran Surah At-Taubah ayat 34.
Abu Dzar radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, "Wahai Abu Dzar," aku pun menjawabnya, lalu beliau mengatakan, "Apakah engkau melihat gunung Uhud itu?" Aku lalu melihat gunung Uhud di balik cahaya matahari dan aku mengira Rasulullah hendak mengutusku untuk sebuah kepentingan. Lalu aku menjawab, "Ya, aku melihatnya." Beliau bersabda, "Saya tidak suka seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud. Lantas saya pergunakan untuk belanja pribadi selain sekedar 3 dinar saja." Hadis riwayat Ahmad. Pemahaman Abu Dzar radhiyallahu anhu ini berbeda dengan mayoritas sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lain yang memahami bahwa al-kanz, simpanan harta yang disebutkan dalam surah At-Taubah yang akan menyebabkan siksa di neraka adalah simpanan harta yang tidak ditunaikan kewajibannya. Meskipun begitu, beberapa kalangan menyetujui seruan-seruan Abu Dzar radhiyallahu anhu ini. Abdullah bin Sabah memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politiknya menjelek-jelekan khalifah dan para pejabatnya. Ia mengadukan Muawiyah radhiyallahu anhu kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia pun mendatangi sahabat Nabi yang lain, Abu Darda radhiyallahu anhu dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Namun, kedua sahabat ini dapat mengendus niat busuk Abdullah bin Sabah. Berdasarkan pengaduan ini, Abu Dzar sempat mendatangi Muawiyah radhiyallahu anhu dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Dzar, "Alangkah baiknya engkau menyendiri." Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta izin kepada Utsman untuk tinggal di Rabazah. Setelah orang-orang saleh, para ulama dan ahli hikmah di kota Kufah, Basrah, dan Al-Fusat, Mesir menasihati serta memperingatkan kaum Sabaiyah tetapi tidak membuahkan hasil. Langkah berikutnya yang diambil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah mengirimkan mereka kepada Muawiyah lalu kepada Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Abdurrahman bersikap keras kepada mereka, lalu mereka pura-pura bertaubat. Mereka pun datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga menyatakan taubat. Konspirasi pemberontakan pun dimulai. Kaum Sabaiyah berkoordinasi dan bergerak dari wilayah masing-masing dan berhasil mengumpulkan orang-orang yang bisa mereka perdaya. Penduduk Mesir dipimpin oleh Al-Ghafiqi bin Harb al-Aqi, penduduk Kufah dipimpin Amr bin al-Asam, dan penduduk Basrah dipimpin Harkus bin Zubair as-Sa'di. Mereka bergerak ke Madinah berpura-pura sebagai jamaah haji. Kaum Sabaiyah mengirimkan delegasi ke Madinah untuk memantau situasi dan kondisi. Namun, tidak ada yang menyambut maksud mereka kecuali Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Abu Zaifah, dan Ammar bin Yasir, utusan kaum Sabaiyah. Ziyad bin Anadar dan Abdullah bin Al-Asam menemui istri-istri Nabi, Ali bin Abi Thalib, Tolhah bin Ubaidillah, dan Az-Zubair bin Awam. Kepada mereka Ziyad menyatakan bahwa mereka datang ke Madinah sekedar untuk menyampaikan tuntutan pencopotan sebagai pejabat di negeri mereka. Namun, para sahabat itu menolak mereka masuk Madinah. Langkah selanjutnya dari kaum Sabaiyah pemberontak ini adalah mendatangkan sekelompok penduduk Mesir berkumpul dan menemui Ali bin Abi Thalib. Tokoh yang mereka sukai mendatangkan sekelompok penduduk Basrah menemui Tolhah bin Ubaidillah, tokoh yang mereka sukai, dan mendatangkan kelompok penduduk Kufah menemui Az-Zubair bin Al-Awam, tokoh yang mereka sukai. Semuanya mengusulkan kepada 3 orang sahabat itu tentang pergantian khalifah. Namun, mereka menolak mentah-mentah. Melihat situasi dan kondisi seperti itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu segera mengirim surat ke berbagai daerah untuk meminta bantuan. Maka Muawiyah dari Syam segera mengutus Hubaib bin Maslamah al-Fihri, Abdullah bin Sa'ad mengutus Muawiyah bin Hudayjij as-Sukuni, sedangkan dari Kufah yang berangkat adalah Kokko bin Amir. Dalam kondisi seperti itu, para sahabat yang dipimpin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhasil menenangkan massa hingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dapat berpidato dan berbicara langsung dengan para pemberontak. Mereka yang datang karena terprovokasi puas dengan jawaban-jawaban Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lalu mereka pun berbalik hendak pulang ke negerinya masing-masing. Melihat kondisi massa merasa puas dengan jawaban-jawaban Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, para pemimpin pemberontak pun akhirnya berpura-pura menerimanya dan ikut berbalik pulang. Namun, mereka merancang ide membuat surat palsu untuk mencapai tujuannya memakzulkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Surat palsu itu seolah-olah berisi perintah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Sa'ad, pemimpin Mesir, agar menjatuhkan hukuman mati terhadap sebagian penduduk Mesir.
Surat itu ditemukan oleh rombongan Mesir dari seorang hamba sahaya yang berhasil mereka sergap. Maka karena surat palsu itu, orang-orang Mesir kembali ke Madinah menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu mereka mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menolak keras berkenaan dengan surat itu. Lalu pemberontak itu mencurigai Marwan bin Hakam, sekretaris khalifah. Untuk penyelesaiannya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta 2 saksi dan mereka pun bersumpah tidak pernah mengirim surat tersebut. Namun para pemberontak tidak menerima sumpah itu. Lalu mereka memutuskan untuk mengepung rumah Utsman bin Affan dan menuntutnya mundur dari kekhalifahan. Kedatangan rombongan pemberontak ini ke Madinah pun ternyata diprovokasi oleh surat yang mengatasnamakan Ali bin Abi Thalib, Tholha bin Ubaidillah, Az-Zubairi bin Al-Awwam, dan Aisyah. Ketika para pemberontak bertanya kepada para sahabat mulia ini tentang surat-surat dari mereka yang menyuruh penduduk Kufah, Basrah, dan Mesir datang ke Madinah, seluruh sahabat mengingkarinya. Mereka sama sekali tidak pernah mengirim surat apapun yang menyuruh para pemberontak untuk datang ke Madinah. Para pemberontak tidak mau mengindahkan nasihat para sahabat agar kembali ke daerah masing-masing. Mereka bersikukuh mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam kondisi genting seperti itu, para sahabat segera mengirimkan putra-putra mereka untuk menjaga rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para pemberontak melakukan hal keji, menghalangi pasukan makanan dan minuman ke rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib berkata kepada mereka, yang kalian perbuat ini tidak seperti cara orang-orang mukmin maupun cara orang-orang kafir. Nyaris terjadi bentrokan antara para penjaga rumah, putra-putra para sahabat dengan para pemberontak. Pada saat itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyuruh para penjaga rumahnya itu untuk pulang ke rumah masing-masing. Hal itu dilakukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu agar tidak banyak darah tertumpah. Setelah mengepung kediaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu secara total, sebagian pemberontak memanjat dari rumah sebelah kemudian membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang saat itu sedang membaca Al-Quran. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada 17 Dzulqa'dah 35 Hijriah. Syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini menjadi awal berkobarnya fitnah yang lebih pelik. Pemberontakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebenarnya telah diberitakan jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW. Dari Aisyah ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda di waktu sakitnya, ingin rasanya jika sebagian sahabatku ada di sisiku. Kami lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah perlu kami memanggil Abu Bakar untukmu? Beliau terdiam. Kami bertanya lagi, apakah perlu kami memanggil Umar untukmu? Beliau masih terdiam. Kami lalu bertanya lagi, apakah perlu kami memanggil Utsman untukmu? Beliau menjawab, ya. Lalu Utsman pun datang dan menyendiri dengan beliau. Kemudian Nabi SAW berbicara kepadanya hingga wajah Utsman berubah. Qais berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Sahlan mantan budak Utsman bin Affan berkata di hari pengepungan rumahnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjanjikan kepadaku sebuah janji dan aku akan tetap memegang janji itu. Dan Ali menyebutkan dalam hadisnya, aku akan bersabar di atasnya. Qais berkata, maka mereka membunuhnya pada hari itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Ka'ab bin Ujrah ia berkata, Rasulullah SAW menyebutkan fitnah dan mengisyaratkan semakin dekat kedatangannya. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Utsman, jika pada suatu hari nanti Allah menguasakanmu atas perkara ini, lalu orang-orang ingin agar kamu melepaskan jubah khilafah ini, maka janganlah kamu melepasnya untuk mereka. Dan dalam hadis ini ada cerita yang panjang. Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis Hasan Gharib. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam.